Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada dan A. RPJPN RKPD, B. RPJPN RPIMN, C. RPJPN RPJMD, D. RPJPN RKP, E. RPJPN RTRW. Jawabannya adalah E. RPJPN RTRW. 2. Berikut yang termasuk muatan yang ada di dalam RKPD kecuali A. Kerangka ekonomi daerah, B. Prioritas pembangunan daerah, C. Rencana kerja, D. Pendanaan rencana kerja, E. Data jumlah pegawai daerah. Jawabannya adalah E. Data jumlah pegawai daerah. 3. Berikut merupakan cara untuk memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang dianalisis, yaitu kecuali A. Menggunakan formula atau rumus perhitungan baku terhadap objek tertentu, B. Melihat tren atau kecenderungan, C. Menggunakan metode regresi linear atau metode lainnya, D. Menggunakan prediksi data dari sumber yang tidak valid, E. Menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan objek tertentu. Jawabannya adalah D. Menggunakan prediksi data dari sumber yang tidak valid. 4. Dalam perhitungan IPM sesuai dengan standar UNDP terdapat 3 indeks yang mempengaruhi, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak yang termasuk komponen dalam perhitungan indeks pendidikan, yaitu A. Indeks rata-rata lama sekolah dan konsumsi per kapita, B. Angka harapan hidup dan indeks melek huruf, C. Indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah, D. Indeks rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, E. Indeks melek huruf dan konsumsi per kapita. Jawabannya adalah C. Indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. 5. Contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah A. Kekuasaan, B. Tingkat ekonomi, C. Tingkat pendidikan, D. Kepangkatan, E. Tingkat usia. Jawabannya adalah E. Tingkat usia. 6. Saat ini telah dikenal konsepsi mengenai pengembangan komunitas atau community development. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai community development adalah A. Pengembangan komunitas hanya bisa dilakukan pada ruang lingkup pedesaan, B. Community development diimplementasikan hanya melalui CSR atau Corporate Social Responsibility, C. Pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, D. Hanya bisa dilakukan pada masyarakat dengan mayoritas generasi milenial, E. Tidak bisa dilakukan tanpa suntikan anggaran dari pemerintah. Jawabannya adalah C. Pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 7. Adanya perbedaan yang terjadi di masyarakat mulai dari tingkat ekonomi, sosial, dan lainnya menyebabkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Berikut yang merupakan kondisi yang menggambarkan ketimpangan sosial sebagai berikut. A. Bapak Budi mengajar sebagai guru di sekolah negeri dan Bapak Tanto mengajar sebagai guru di sekolah swasta. B. Ayah Dinda bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih menganggur. C. Si Ayu memiliki dialek Jawa dalam bercengkrama sehari-hari sedangkan Dandi memiliki dialek khas Papua dari tempat kelahirannya. D. Meskipun Ibu Nina dan Ibu Seto memiliki profesi yang berbeda, namun rata-rata penghasilan mereka tidak berbeda jauh. E. Meskipun Pak Aris seorang komisaris dan Pak N pedagang, pelayanan publik di Kelurahan A tetap sama, yaitu layanan diberikan berdasarkan nomor antrian. Jawabannya adalah B. Ayah Dinda bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih menganggur. 8.
Manusia menurut kodratnya berperan sebagai makhluk sosial. Berikut pernyataan yang benar mengenai makhluk sosial adalah: A. Status sosial didasarkan atas tingkat pendidikan manusia. B. Manusia pada dasarnya mempelajari cara berinteraksi satu sama lain. C. Secara sadar ataupun tidak manusia bisa mandiri asalkan memiliki kekayaan yang cukup untuk kehidupannya. D. Antara satu manusia dan manusia lain saling membutuhkan satu sama lain. E. Antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki hak asasi manusia. Jawabannya adalah D. Antara satu manusia dan manusia lain saling membutuhkan satu sama lain. 9. Sebagai negara yang besar, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya yang terbesar dari Sabang hingga Merauke. Perbedaan tersebut kemudian mengakibatkan adanya akulturasi budaya. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai akulturasi budaya adalah: A. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak diterima masyarakat. B. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu hingga menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. C. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. D. Penggabungan budaya berdasarkan pengikut dari wilayah sekitar yang terdekat. E. Penggabungan seluruh budaya yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah C. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. 10. Status sosial yang didapatkan seseorang karena hasil usahanya sendiri disebut: A. Ascript status. Status alamiah. Contoh status bangsawan, ras. B. Exsign status. Exsign status karena kepercayaan, contoh pahlawan, tokoh masyarakat. C. Achieve status. Status yang diperoleh dengan usaha yang sengaja. D. Social role. E. Intersected social structure. Jawabannya adalah C. Achieve status. Status yang diperoleh dengan usaha yang sengaja. 11. Contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah: A. Kekuasaan. B. Tingkat ekonomi. C. Tingkat pendidikan. D. Kepangkatan. E. Tingkat usia. Jawabannya adalah E. Tingkat usia. 12. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari: A. Peranan sosial. B. Status sosial. C. Kundlik sosial. D. Hubungan sosial. E. Pola sosial. Jawabannya adalah B. Status sosial. 13. Stratifikasi sosial dikatakan bersifat terbuka apabila: A. Sering terjadi perubahan status dan peranan. B. Lapisan masyarakat bawah diberikan pendidikan. C. Selalu terjadi perubahan kriteria penilaian. D. Ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan yang lainnya. E. Diperbolehkan adanya golongan yang memisahkan diri. Jawabannya adalah D. Ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan lainnya. 14. Jika masing-masing unsur sosial yang saling berbeda sudah bisa saling menyesuaikan diri sehingga terbentuklah harmoni sosial, maka proses demikian disebut: A. Konsolidasi. B. Integrasi sosial. C. Integrasi. D. Kompromi sosial. E. Konflik sosial. Jawabannya adalah B. Integrasi sosial. 15. Faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya integrasi sosial antara lain: A. Fanatisme yang berlebihan. B. Persaingan sehat. C. Konsensus nasional. D. Perbedaan ide atau gagasan. E. Perbedaan jenis kelamin. Jawabannya adalah A. Fanatisme yang berlebihan. 16. Garis sempadan hanguan merupakan garis batas minimal yang membatasi bangunan dan lahan dengan lahan lain yang ada di wilayah: A. Industri. B. Pemukiman. C. Pegunungan. D. Sungai. E. Pusat perdagangan. Jawabannya adalah B. Pemukiman. 17. Dampak pengoboran air tanah dekat pantai yaitu kecuali: A. Air tanah menjadi makin turun.
B. Air asin masuk tanah dan bercampur. C. Amblesnya permukaan air tanah. D. Air tanah makin melimpah. E. Air asin bertambah sedikit. Jawabannya adalah D. Air tanah makin melimpah. 18. Sekolah memiliki peranan penting terhadap kegiatan belajar dan mengajar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Letak sekolah ditempatkan di jalan. A. Arteri. B. Lingkungan. C. Lokal. D. Provinsi. E. Kolektor. Jawabannya adalah E. Kolektor. 19. Agar persebarannya merata, sekolah dasar diatur posisinya dekat dengan A. Pusat kegiatan desa. B. Pusat kegiatan kota. C. Alun-alun. D. Kelurahan. E. Pusat jajanan. Jawabannya adalah A. Pusat kegiatan desa. 20. Dengan dibangunnya bendungan-bendungan atau waduk di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi dan pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembangkit listrik, tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian, dan lainnya. Tidak hanya berfungsi seperti yang telah disebutkan di atas, waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi, yaitu A. Sebagai tempat berenang. B. Sebagai tempat memelihara ikan. C. Sebagai tempat berkerumun. D. Sebagai objek pariwisata. E. Sebagai objek pajak pemerintah daerah. Jawabannya adalah D. Sebagai objek wisata. 21. Dalam perekonomian sebuah negara, jumlah produk nasional bruto atau PNB sebagai negara lebih besar dari produk domestik bruto atau PBD terjadi apabila A. Balas jasa WN di luar negeri lebih kecil dari warga asing di dalam negeri. B. Balas jasa WN di luar negeri lebih besar dari warga asing di dalam. C. Ekspor lebih besar dari impor. D. Ekspor lebih kecil dari import. E. Tenaga kerja asing banyak datang dan bekerja di tanah air. Jawabannya adalah B. Balas jasa WN di luar negeri lebih besar dari warga asing di dalam. 22. Lokasi X terdapat 19 orang ibu rumah tangga lulusan perguruan tinggi yang sedang mencari kerja, 32 orang yang bekerja sebagai arsitek, serta 3 orang penduduk yang masih bayi. Banyaknya tenaga kerja yang ada di lokasi X ialah sebanyak A. 62 orang. B. 32 orang. C. 40 orang. D. 59 orang. E. 51 orang. Jawabannya adalah C. 40 orang. 23. Pengendalian pembangunan daerah antar provinsi dilakukan oleh A. Menteri. B. Gubernur. C. Bupati. D. Camat. E. Lurah. Jawabannya adalah A. Menteri. 24. Orang yang bisa dijadikan sebagai fasilitator forum Musrenbangdes ialah A. Tokoh ulama. B. Orang yang dianggap mampu dan terlatih. C. Camat. D. Petugas keamanan. E. Pimpinan RT atau RW dari desa lain. Jawabannya adalah B. Orang yang dianggap mampu dan terlatih. 25. Berikut yang tergolong dalam ruang lingkup ekonomi mikro yaitu A. Kemiskinan yang tidak merata di Pulau Sulawesi. B. Perdagangan internasional Indonesia pada tahun Februari 2021 tercatat surplus. C. Akibat adanya pandemik, tingkat kemiskinan meningkat secara drastis. D. Ketimpangan pendapatan di wilayah X mendekati angka 0,41. E. Kenaikan harga BBM di beberapa daerah diikuti menurunnya harga jual mobil. Jawabannya adalah E. Kenaikan harga BBM di beberapa daerah diikuti menurunnya harga jual mobil. 26. Terdapat perbedaan konsep mengenai jarunungan ekonomi dan keuntungan akuntansi. Berikut yang tergolong keuntungan ekonomi yaitu A. Andi menjual mobil seharga 100 juta padahal saat membeli harganya 80 juta. B. Tono membeli motor seharga 20 juta pada 5 tahun lalu. Setelah itu dijualnya dengan harga 21 juta. Tono masih untung 1 juta meskipun harga
harus mengeluarkan biaya perawatan sebelum dijual sebesar 0,5 juta. C. Sinta memutuskan untuk melakukan investasi tanah saat ini karena berasumsi nilainya akan lebih tinggi di masa depan, serta nilai uang yang dimilikinya lebih tinggi saat ini dibanding masa depan. D. Tina menemukan uang 100.000 di trotoar jalan, kemudian dia menyedekahkan uang tersebut ke kotak amal masjid terdekat. E. Sari membeli pakaian baru saat menjelang hari raya mengikuti tradisi keluarganya. Jawabannya adalah C. Sinta memutuskan untuk melakukan investasi tanah saat ini karena berasumsi nilainya akan lebih tinggi di masa depan, serta nilai uang yang dimilikinya lebih tinggi saat ini dibanding di masa depan. 27. Pemerintah melindungi produsen dari importir dengan menerapkan bea cukai pada produk tertentu. Kebijakan tersebut termasuk ke dalam kebijakan A. Tarif, B. Kuota, C. Fiskal, D. Moneter, E. Bauran. Jawabannya adalah A. Tarif. 28. Berikut yang tergolong ciri-ciri dari pedagang kaki lima yaitu A. Biasanya dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, B. Masih belum memenuhi target skala perekonomian, C. Paling rentan saat dilakukan razia, D. Salah satu pengungkit ekonomi daerah, E. Memiliki manajemen keuangan yang baik. Jawabannya adalah B. Masih belum memenuhi target skala perekonomian. 29. RKPD merupakan penjabaran rencana dan program yang berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada A. RPJPN, B. RPJMN, C. RKP, D. SKPD, E. OPD. Jawabannya adalah C. RKP. 30. Kegiatan monitoring atau pemantauan dan evaluasi seluruh daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi tertentu dilakukan oleh A. Menteri, B. Gubernur, C. Bupati, D. Camat, E. Lurah. Jawabannya adalah C. Bupati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!